Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, asatidzah, hafizah, imam masjid, para penghafal Quran. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma yafqahu qawli. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang mana alhamdulillah pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan ini kita semua masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah di puasa ke-16 malam ke-17 kita semua dapat melaksanakan rutinitas harian kita. Tidak lain semuanya atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pastinya dengan senantiasa selalu kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita sampaikan, kita pautkan hati kita sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau berada nun jauh di sana di Saudi Arabia, tempatnya di kota Madinah Al-Munawwarah, dan kita berada di Indonesia, khususnya di kota Pekanbaru, lebih khusus lagi di Jalan Marsan. Di masjid ini kita sampaikan, pautkan hati kita kepada beliau, kita ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Untuk apa kita selalu perbanyak membaca sholawat? Sekiranya kita di dunia ini membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, kita bisa minta tolong, minta bantu kepada saudara kita, kepada kerabat dekat kita, sanak famili kita, tetangga kita. Akan tiba suatu masa, suatu hari nanti, yang mana dengan tegas Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akan tiba suatu masa, suatu hari, seseorang akan meninggalkan saudaranya. Kalau tadi kita di dunia, kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, bisa minta tolong, minta bantu kepada saudara kita, kelak di hari akhirat, di hari pembalasan, di hari kiamat, seseorang tersebut, saudara kita tadi, akan pergi meninggalkan kita. Jangankan saudara, ibu, bapak, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, kedua orang tua meninggalkan anak-anak pun, anak-anak akan meninggalkan kedua orang tuanya. Pada masa itu, saat itu, semua sibuk untuk mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing, maka tidak ada yang dapat membantu, tidak ada yang dapat menolong.
kecuali bantuan itu hanya datangnya dari syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kita senantiasa selalu terus-menerus memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan bantuan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz, kok beda sholawatnya? Tadi yang pertama pakai Sayyidina, terus yang kedua kok tidak pakai Sayyidina. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang mau pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad silahkan. Yang tidak pakai dengan cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad silahkan. Dua-duanya benar. Yang salah yang bagaimana? Diajak bersolawat, lidahnya enggan untuk mengucapkan solawat. Itu yang salah. Tak usah kita ributkan tentang solawat. Yang jelas perintahnya kita semua perbanyak membaca solawat, banyak-banyak bersolawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ke-17 di bulan puasa ini, santapan Ramadan kita pada malam hari ini sesuai dengan tema yaitu cerdas bermedsos, cerdas bermedia sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Saat ini kita semua tidak bisa memungkiri akan perkembangan zaman. Kalau zaman dahulu untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kabar melalui personal perseorangan, langsung datang menyampaikan, ataupun dengan mengirim surat menyurat. Tapi saat ini segala sesuatu informasi sangat gampang kita raih dan kita dapatkan, asalkan ada internet. Perkembangan zaman ini tidak bisa kita hindari, Pak Bu. Lalu sekarang bagaimana caranya agar supaya kita bisa membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, yang semua kita sebagai khususnya para bapak-bapak, pemimpin keluarga, pastinya harus bisa mengawasi dan memperhatikan bagaimana supaya istri, anak-anak kita bisa bermedsos dengan cerdas. Tidak hanya sekedar punya akun lalu semaunya saja. Lalu apa langkah-langkah yang mesti harus kita perhatikan, Pak Bu? Cerdas dalam bermedsos ini. Yang pertama yang mesti harus kita perhatikan yaitu menjaga privasi kita. Bu, Pak, jaga privasi. Terkhususnya aib pribadi. Terkadang dengan adanya medsos, kalau sampai kita salah menggunakan, segala macam informasi yang ada pada diri kita, informasi tentang keluarga kita, semuanya dapat kita umbar di medsos ini, dan akhirnya bukan hanya satu orang, dua orang saja yang tahu, tapi seluruh dunia tahu akan pribadi kita. Kita semua punya privasi, Pak Bu. Jangan sampai privasi tentang rumah tangga kita,
Suami tidak senang apa yang diperbuat istrinya, lalu mengupdate status di Facebook, IG, dan lain sebagainya. Yang bisa mengupdate status, diinformasikan, istri begini-begini. Sebaliknya, suami juga, istri juga, suami saya begini-begini. Ketika kita mengumbar aib keluarga kita ini, Pak Bu, bukannya solusi yang kita dapatkan, tetapi malah menambah masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Ibu-ibu update status, suami ini malas-malasan, aib. Ketika buat status ini, nauzubillah, tiba-tiba ada sang mantan membaca, disapa di DM. Kenapa deh? Kira-kira kalau terjadi hal yang seperti ini dapat menghilangkan solusi dari permasalahan itu, ataukah akan menambah masalah? Bu, gimana Bu? Menambah. Bukannya dia menjadi solusi, tapi menjadi malah petaka untuk kehidupan rumah tangga kita. Maka kita semua, masing-masing kita memiliki privasi yang mesti orang lain tidak boleh tahu akan privasi kita, apalagi aib kita. Sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sebuah riwayat, apa kata Nabi? Seluruh umat Islam akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya, kecuali al-muhajirin. Apa itu? Orang yang mengumbar aibnya, orang yang pada malam harinya ketika dia berbuat maksiat, lalu pagi harinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya aib itu sudah tertutup, tetapi dia sendiri yang membuka aibnya. Ia bercerita dengan orang, ia bercerita tentang apa yang sudah ia perbuat tadi malam. Orang lain yang sebenarnya pada awalnya tidak tahu, akibat dia menyampaikan permasalahan tadi, apa yang sudah ia lakukan, bukan malah menutupi aib, tapi dia mengumbar aibnya sendiri. Ini yang pertama, jaga privasi diri kita, jangan sampai kita mengumbar aib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tutup aib kita, lalu kita sendiri membuka aib kita tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Bu, cerdas dalam bermedsos ini. Yang kedua, kita mesti harus jaga akun kita, keamanannya. Tentunya tidak sembarangan kita kasih ke orang paspornya. Kalau misalkan orang lain dapat melihat, bisa masuk ke akun kita, bisa saja orang yang tidak senang, tidak suka dengan kita, akhirnya dia malah memburukkan kita. Ini bisa terjadi. Bahkan terjadi, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dihackernya akun kita tersebut, padahal pribadi kita adalah pribadi yang baik awalnya. Ketika dihacker, orang bisa masuk ke akun kita, macam-macam yang dia perbuat. Entah dia buat update status yang tidak baik, atau dia hubungi siapa kiranya kerabat dekat kita, ada dibuatnya penipuan, disampaikannya, si fulan tolong saya butuh uang dan lain sebagainya, bisa nggak kirim transfer ke saya, padahal kita tidak tahu yang punya akun. Tapi karena akun kita ini dihacker sama orang, akhirnya orang tadi entah itu minjam uang ke teman dekat kita, ke saudara-saudari kita dan lain sebagainya, akhirnya yang buruk kita, padahal kita tidak tahu menanggung. Ini yang kedua, jaga keamanan akun dari yang medsos yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, tidak mengumbar hal-hal yang negatif,
tapi buatlah hal-hal yang positif, yang baik-baik saja. Beritakan hal-hal yang baik. Kalau misalkan ada ceramah agama, itu yang kita sebar. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Pastinya ketika kita memberikan sesuatu yang baik, maka pahalanya akan mengalir untuk kita. Apabila kita memasukkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, selama orang melihat, selama orang membaca keburukan tersebut, selama orang berdosa, selama itu pula lah juga kita akan berdosa. Ini namanya jariyatus su', membawa kepada keburukan. Maka hindari hal-hal yang negatif. Kalaupun kita memiliki medsos, upload hal-hal yang baik, berikan hal-hal yang dapat menginspirasi orang lain, dan bukan hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir, dengan cerdas kita bermedsos, ini secukupnya saja. Jangan terlampau berlebihan. Apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita disibukkan main HP saja. HP yang dilihat, IG yang dilihat, kemudian Facebook yang dilihat, dan lain sebagainya. Hindari selalu berlama-lama dengan medsos. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, yang lebih utama di bulan suci Ramadan ini, kita buka Al-Quran kita, baca Al-Quran. Jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna kelak bagi kita di akhirat. Medsos, mati kita, tinggal medsos. Tidak ada yang bisa membukanya lagi, melihatnya lagi, hanya tinggal kenangan. Masuk kita ke dalam liang lahat, siap-siap kita ditanya malaikat, apa yang sudah kita perbuat? Apakah kita ahlul ta'at ataukah ahlul maksiat? Kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran akan datang kelak menjadi syafi'an di ahlihi, li ashabih. Baca Al-Quran kita di bulan suci Ramadan ini, khotam berkali-kali, mati kita, masuk kita ke dalam liang lahat, dia akan datang menemani, memberikan cahaya di dalam kubur kita. Tidak seperti medsos, dia akan tinggal, kita tinggalkan di muka bumi. Segala apa kalau jariyah su' yang kita berikan, keburukan-keburukan yang kita tanamkan, selama itu dilihat orang terinspirasi dengan keburukan yang kita berikan, selama itu pula di dalam kubur kita akan mendapatkan keburukan tadi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian bisa lebih cerdas untuk bermedia sosial ini. Jangan sampai media sosial dapat menguasai diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.